Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Titus Hari Setiawan dalam pelajaran Supply Chain Management. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bahwa dalam Supply Chain Management itu ada 3 aliran ya, yaitu aliran material atau fisik, yang kedua adalah aliran informasi, lalu ada satu lagi adalah aliran finansial. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang aliran fisiknya ya. Aliran fisiknya atau yang disebut dengan manajemen transportasi dan distribusi ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwa aliran barang itu ya dari mulai suppliernya ya, lalu sampai kepada faktorinya, main factory, lalu didistribusikan kepada wholesaler, distributor ya, retailer, sampai ke end user. Nah, ini kita belajar tentang aliran tersebut ya, dan fungsi-fungsi apa yang terdapat di dalam transportasi atau distribusi. Lalu dari sisi strateginya kita akan bahas itu. Ya, jadi dari pabrik ya, dari pabrik maka barang atau produk akan didistribusikan kepada pelanggan ya, tentu saja melalui beberapa hierarki ya, bisa melalui wholesaler atau distributor, lalu ada retail atau mungkin ada resellernya, sampai kepada end user. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan pokok yang harus dijawab ya dalam alur distribusi ini. Yang pertama adalah siapa yang akan mendistribusikannya, lalu yang kedua adalah berapa eselon sistem distribusinya atau berapa tahapannya ya, lalu apa moda transportasi yang digunakan, lalu bagaimana cara strategi distribusinya, yang terakhir adalah berapa tingkat service level yang ingin dicapai. Nah, dalam manajemen distribusi dan transportasi ini ada beberapa fungsi dasar yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Yang kedua adalah menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Lalu ada melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman, kemudian melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman, kemudian memberikan pelayanan nilai tambah, lalu ada fungsi menyimpan persediaan, lalu yang terakhir adalah menangani pengembalian atau return ya. Nah, kita mau masuk kepada secara lebih dalam lagi ya pada fungsi-fungsi dasar dari manajemen distribusi dan transportasi. Yang pertama adalah melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Ya, jadi di sini perusahaan menentukan segmentasi ya, dan level pelayanan yang diberikan itu seperti apa ya. Nah, banyak pelanggan ya, macam-macam ya pelanggan itu variasinya ya, dan dari berbeda-beda pelanggan yang berbeda-beda itu ya, ada mungkin beberapa pelanggan yang mempunyai kontribusi yang sangat besar, namun tentu saja tidak banyak ya. Nah, ini dari sini contohnya adalah misalnya ini dari 20% pelanggan itu
ternyata dia menyumbangkan penjualan yang cukup tinggi, yaitu sejumlah 80% ya dari penjualannya ya, sehingga perusahaan mendapat pemasukan atau mendapat revenue 80% dari dari 20% tadi ya, 20% dari pelanggan tadi ya. Sehingga perusahaan harus benar-benar lebih memperhatikan kepada yang 20% memberikan keuntungan yang besar tersebut ya. Jadi misalnya nih ya, dibagi dalam beberapa kelas ya. Misalnya pelanggan kelas 1 yang menyumbang pendapatan terbesar memiliki target service level yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang kelas 2 atau kelas 3 yang kontribusinya jauh lebih rendah ya. Karena di sini jelas nanti mungkin yang dari model penjadwalannya dan sebagainya itu, dari rutenya itu mengikuti dari pelanggan yang paling besar ya. Misalnya terjadi perlu dilakukan konsolidasi ya dan sebagainya, sehingga tentu saja yang diutamakan itu jelas yang 20% yang memberikan pendapatan terbesar tadi. Lalu yang kedua ya, fungsi yang kedua adalah menentukan mode transportasi yang akan digunakan ya. Jadi dalam distribusi ya, modenya bisa multimoda ya, ataupun mungkin single moda juga bisa ya. Tapi kalau yang saat ini yang sudah advance itu yang multimoda ya. Jadi dengan satu kontrak bisa menggunakan lebih dari 2 moda ya. Karena tiap moda transportasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi geografi suatu wilayah, medan yang akan dilalui itu seperti apa ya, apakah seperti Indonesia yang mungkin karena ada daratan, ada lautan ya, bahkan ada gunung-gunung ya, sehingga ada transportasi darat, lalu ada laut ya, lewat laut. Lalu kalau di Papua itu ada yang baru lagi programnya Bapak Presiden Jokowi ya, jembatan udara, karena daerah-daerah yang terpencil itu tidak mungkin dengan jalan darat, sehingga harus dengan pesawat udara, barang-barang didistribusikan dengan pesawat udara. Nah, dari fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi ini kita dapat membedakan nih beberapa moda, ada truk, kereta, kapal, pesawat, dan paket loh. Kenapa paket ya? Karena paket ini modanya adalah campuran ya. Lalu paket ini adalah pecahan yang terkecil ya dari suatu barang ya. Terkecil ya, sehingga dia kadang biayanya justru malah menjadi paling tinggi karena loadnya paling kecil ya. Nah, mari kita tinjau ya dari sifatnya ini ya. Kita tinjau dari volume, lalu dari waktu, dari rute, kecepatan, biaya pengiriman, dan inventory. Yang pertama dari volume yang bisa dikirim ya. Nah, di sini kalau kita lihat tabel di sini, maka yang paling mempunyai volume yang paling tinggi atau inventory yang atau volume yang paling besar itu adalah kapal ya. Jadi kapal itu sangat banyak ya muatnya. Lalu juga kereta ya, kereta juga sangat banyak. Tapi mungkin yang paling besar adalah kapal yang paling muat sangat banyak ya, sehingga dia bisa menjadi murah harganya. Lalu ada
pesawat ya lumayan cukup ya, banyak. Lalu ada truk sedang, dan paket itu sangat sedikit ya, karena paket itu kan kecil-kecil ya. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas waktu kirim ya. Dari fleksibilitas waktu kirim ya, tentu saja kita lihat ya, kalau barang itu naik kapal biasanya itu ada jadwalnya kapalnya ya, tidak sembarangan ya, jadwalnya ada jadwalnya ya. Lalu pesawat juga sama, lalu kereta juga ada jadwalnya. Jadi di sini fleksibilitasnya rendah ya. Yang fleksibilitasnya tinggi adalah truk dan paket ya, karena dia tidak mempunyai jadwal ya. Paket juga ya, paket juga tidak ada jadwal, dan atau mungkin jadwal pengambilan pick up-nya di agen-agen itu juga lebih sering ya, sehari bisa beberapa kali gitu ya. Lalu fleksibilitas rute pengiriman ya. Jadi rute kalau kita lihat jelas ya, rutenya itu kalau kereta, kapal, pesawat itu punya namanya, kalau kereta stasiun, kapal pelabuhan, pesawat ada bandara ya, sehingga harus ada ibaratnya simpul di situ ya. Lalu kereta juga punya jalur sendiri ya, jadi rutenya tidak bisa bebas gitu ya. Jadi tidak fleksibel, fleksibilitasnya sangat rendah. Nah, sedangkan truk ya tinggi truk, karena truk lewat jalan raya biasanya bisa door to door ya, bisa door to door ke ke gudang atau ke pabrik ya. Tapi juga jalannya tentu saja tidak bisa jalan-jalan yang kecil, yang lokal banget gitu ya, tapi ya jalan-jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten itu bisa dilalui oleh truk ya. Lalu dari sisi paket ya, paket itu jelas fleksibilitas rutenya itu sangat tinggi ya, karena dia bahkan kalau sekarang ini bisa diantar ya sampai ke kotanya ya, atau ke, kalau kita sebut city logistik itu di kawasan perkotaan tuh menggunakan sepeda motor ya, sangat fleksibel sehingga bisa sampai di depan rumah gitu. Lalu dari sisi kecepatan ya, kecepatan kalau di sini kita lihat pesawat mempunyai kecepatan yang sangat tinggi ya, jelas karena pesawat kecepatannya bisa mungkin 300 km ya jam ya, sehingga waktu tempuhnya sangat cepat, bisa mencapai lokasi atau tujuan dari pengiriman barang tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah paket ya. Paket ini bisa kombinasi ya, kombinasi tergantung asal tujuan pengirimannya, moda yang digunakan ya, bisa lebih dari satu moda ya, bisa 2 moda bahkan 3 moda. Lalu yang kecepatan truk jelas rendah ya, apalagi kalau truk ini kan sekarang terkenal dengan istilah odol ya, over dimensi overloading ya, jadi muatannya sangat penuh ya, untuk supaya katanya untuk efisiensi ya, atau jadi mungkin bisa lebih murah harganya ya, tapi mungkin juga belum tentu ya, karena tidak dihitung secara detail ya. Mungkin kalau terjadi kecelakaan ya malah bisa lebih rugi, ataupun mungkin kendaraannya cepat rusak. Sedangkan dari sisi pemerintah juga mengalami kerugian, jalannya menjadi rusak ya, karena over tadi ya, overloading tadi ya. Lalu dari sisi kereta juga kecepatannya hanya sedang saja.
Lalu dari sisi biaya pengiriman ya, biaya pengiriman jelas ini kita lihat ya, kok bisa ini ternyata paket yang paling biayanya paling mahal ya. Kenapa ya? Ya karena kalau paket itu dia adalah persatuan terkecil ya, sehingga ibaratnya satu ya. Jadi biaya perjalanannya cuma mengangkut satu barang saja ya, itu berbeda ya. Kalau dengan moda yang lain kan dalam load yang besar ya, sehingga biaya pembaginya itu banyak gitu ya. Semakin barang yang diangkut banyak itu akan menjadi biayanya semakin murah. Dan yang paling besar ya, kapasitas angkutnya adalah kapal, sehingga kalau dibagi menjadi biayanya menjadi sangat murah. Kalau dibagi dalam satuan yang terkecil maka biayanya menjadi sangat murah ya. Untuk pesawat biayanya ya tinggi ya pesawat ya, karena juga barang-barang yang dikirim melalui pesawat itu pasti dia harus mempunyai added value yang tinggi ya, karena lumayan cukup mahal biayanya ya. Lalu untuk truk ya sedang ya, lalu kereta juga lumayan murah ya, karena juga barang yang diangkut itu banyak kereta ya. Tapi di kereta itu juga saat ini ya masih belum optimal. Banyak orang yang kalau di Jawa ini masih banyak menggunakan moda jalan raya ya, dan untuk kereta itu sangat kecil. 98% itu menggunakan moda jalan raya, sehingga lihat ya jalan raya itu banyak yang rusak ya, banyak yang rusak karena ya bebannya terlalu berat. Lalu dari sisi inventory ini atau sisi penyimpanannya, misalnya di sisi transit di pelabuhan itu ya, untuk kapal jelas sangat banyak ya, karena barang yang diangkut juga banyak ya di kapalnya ya. Lalu juga untuk di pesawat itu inventorinya tidak banyak ya. Lalu kalau di kereta ya cukup banyak, truk ya sedikit ya. Lalu kalau paket jelas ya sangat kecil ya, paket tidak ibaratnya itu tidak disimpan ya barangnya, tapi kan langsung disampaikan ke end user atau konsumen ya. Lalu yang selanjutnya adalah ya melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman ya. Jadi ada fungsi konsolidasi ya. Konsolidasi ini jadi kata kunci yang sangat penting ya, karena saat ini ada dorongan ya untuk melakukan pengiriman yang cepat tapi murah ya. Maka perlu adanya efisiensi pengiriman ya. Nah, salah satu itu adalah konsolidasi informasi maupun pengiriman ya. Jadi kalau ada info-info ya, dijadikan satu ya. Lalu nanti barangnya biasanya dijadikan satu di distribution center regional, lalu setelah itu dipecah ke wilayah-wilayah ya, sehingga moda pengangkut ini tidak kosong ya, tapi tetap penuh ya, sehingga ada yang namanya efisiensi. Jadi misalnya ini konsolidasi ini menggabungkan permintaan beberapa toko atau retail dalam sebuah moda transportasi ya. Misalnya truk ya, tentu saja
dalam wilayah yang sama ya. Jadi misalnya mau dari Semarang ke Magelang gitu ya, jelas tujuannya adalah Magelang ya. Jadi mungkin yang dikirim ya barang-barang yang ada di toko-toko yang ada di wilayah Magelang, seperti itu ya. Ya, lalu yang keempat adalah melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman ya. Jadi harus dilakukan penjadwalan ya dan rute pengiriman ya. Salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh gudang atau distributor adalah menentukan waktu sebuah truk harus berangkat dan rute yang harus dilalui untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Ini harus dijadwal terlebih dahulu, harus dirancang terlebih dahulu. Apabila jumlah pelanggan sedikit, keputusan ini bisa diambil dengan relatif mudah ya. Namun bila perusahaannya itu besar ya, memiliki ribuan atau puluhan toko retail ya, tempat penjualan yang harus dikunjungi, maka penjadwalan dan penentuan rute pengiriman adalah pekerjaan yang sangat sulit, dan kekurang tepatan dalam mengambil dua keputusan akan berimplikasi pada biaya pengiriman dan penyimpanan yang tinggi ya. Jadi harus benar-benar dirancang sehingga perjalanannya bisa efisien ya. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang konfigurasi jaringan ya, supply chain ya, ada pabrik ya, ada gudang, ada retail ya. Nah, itu macam-macam ya. Ada yang perusahaan yang membuat gudangnya di mana-mana ya, atau dia nggak mau buat banyak gudang tapi hanya beberapa gudang saja, sehingga antara gudang ke retailer itu jaraknya cukup jauh ya, karena gudangnya tidak memenuhi di setiap wilayah gitu. Nah, ini tentunya berimplikasi pada rute ya, pada rute, lalu penjadwalan pengiriman, bagaimana supaya bisa efisien. Lalu yang kelima adalah memberikan penilaian pelayanan nilai tambah ya. Jadi selain mengirimkan produk ke pelanggan, jaringan distribusi semakin banyak dipercaya untuk melakukan proses nilai tambah ya. Proses nilai tambah tersebut tadinya dilakukan oleh pabrik atau manufaktur ya, tapi beberapa proses nilai tambah yang bisa dikerjakan oleh distributor biasanya itu seperti pengepakan, pelabelan harga, pemberian barcode ya. Jadi itu kadang fungsinya diberikan kepada distributor ya, sehingga distributor di situ mempunyai added value lebih lagi ya. Mungkin ada pendapatan tambahan dari packaging yang dibuat ya. Distributor atau mungkin gudang ya, itu kan biasanya melayani di wilayah-wilayah ya, sehingga kalau barangnya tadinya dalam packagingnya dalam jumlah besar ya, kardus besar mungkin, lalu setelah sampai di distributor mau dikirim ke retail tentu saja kan dipecah-pecah ya, dipecah-pecah lebih kecil ya, mungkin sekalian menyediakan packagingnya ya. Bahkan ada juga ya yang seperti misalnya printer ya, itu memindahkan proses konfigurasi akhir produknya itu ke distributor di setiap negara. Kenapa? Ya karena mungkin di negara itu berbeda, misalnya tuh kalau listrik itu kan kalau di kita mungkin kakinya cuma 2, tapi di luar negeri mungkin di Eropa sana itu colokannya itu kakinya 3 ya, sehingga dia harus menyesuaikan dengan kondisi lokal
terkait dengan kabel colokan untuk printer tadi ya. Oke. Lalu yang keenam adalah menyimpan persediaan ya. Jadi jaringan distribusi selalu melibatkan penyimpanan produk baik di pusat ya maupun mungkin di regional maupun di toko-toko ya, sepanjang produk tersebut dijual ya atau dipajang. Oleh karena itu distribusi barang tidak bisa lepas dari manajemen pergudangan ya, selalu ada gudang. Lalu yang ketujuh adalah menangani pengembalian atau return ya. Jadi manajemen distribusi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengembalian produk dari hilir ke hulu dalam supply chain ya. Ada banyak contoh ya, misalnya terkait dengan produk elektronik misalnya. Kalau produknya rusak lalu biasanya penjualannya ada garansi, maka biasanya ada yang namanya service center di wilayah itu yang sudah oke, tapi kadang nggak punya, harus dikembalikan jauh ke pabriknya ya. Ataupun juga ada misalnya model seperti perusahaan yang menjual tempat-tempat plastik itu ya, seperti Tupperware mungkin itu ya. Jadi dia menggaransi produknya ya, bahkan sampai seumur hidup. Kalau rusak maka bisa ditukar ya dengan produk yang baru, ataupun misalnya mau sudah bosen ya ditukar semuanya, barangnya ya ditukar, digantikan dengan produk baru tapi sistemnya adalah promo ya, sistem promo. Jadi tetap barangnya tetap membayar ya, tetap membayar, tapi menjadi misalnya harganya menjadi lebih murah karena promo. Lalu yang kedua adalah untuk juga mengurangi pencemaran sampah plastik ya. Jadi ada manfaatnya dari reverse ini ya. Bahkan di mana tuh, di transportasi perkotaan di Surabaya itu kan ada yang model membayarnya dengan botol-botol aqua, plastik aqua itu ya, ada itu ya, sehingga itu bisa kembali ke pabrik untuk diolah ya menjadi bahan yang kemasan yang plastik juga ya, bisa digunakan lagi. Yang sekarang mungkin terkenal juga namanya ada apa itu, circular economy ya, ekonomi sirkular ya. Jadi sampah-sampah itu bisa didaur ulang, dimanfaatkan lagi ya, sehingga tidak mengambil sumber kekayaan lagi, sumber kekayaan alam, atau misalnya biji plastiknya ambil lagi ya. Nah itu bisa menghemat gitu ya, menghemat dan mengurangi sampah di bumi. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar tentang strategi distribusi ya. Jadi bagaimana cara mendistribusikannya, kita membutuhkan suatu strategi ya. Jadi ada distribusi yang mungkin secara langsung ya, ada yang menggunakan gudang ya, atau juga sistem model cross docking ya. Jadi barangnya dikirim ya, lalu ketemu di distribution center regional ya, lalu dengan cepat itu dipindahkan ya, disortir, dikumpulkan untuk barang yang lokasi tujuannya sama ya, lalu dinaikkan ke truk ya untuk dikirim ke suatu kota yang tujuannya sama, itu cross docking ya.
Nah, kalau direct shipment itu dia langsung ya dari pabrik ke tangan pelanggan tanpa melalui gudang. Ini biasanya barang-barang yang cepat rusak ya, yang khusus itu yang jangan sampai kalau disimpan lama pasti akan menjadi rusak ya. Nah, lalu yang dengan menggunakan warehousing atau gudang, produk disimpan terlebih dahulu di suatu gudang distribution center ya sebelum dikirim ke toko ya. Jadi kalau gudang itu kan fungsinya ya untuk menyimpan persediaan atau misalnya safety ya, safety stock ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah ya, kalau ada permintaan yang tiba-tiba naik ya, itu bisa dipenuhi dengan cepat, tidak harus laporan dulu ke pabriknya lalu dikirim lama, tapi konsumen itu bisa cepat tertangani ya, permintaan konsumen bisa cepat terpenuhi, demikian. Nah ini adalah ciri-cirinya ya, keunggulan, lalu tantangannya, lalu kandidat barangnya ya, atau ciri-cirinya yang cocok untuk direct shipment ini. Biasanya barangnya mudah rusak, barangnya volume besar, lalu produknya itu spesial itu ya, jadi supaya pengirimannya cepat ya. Sehingga di sini keunggulannya itu ya, unggulannya itu inventory dalam supply chain lebih sedikit ya, kemudian kemungkinan kerusakan produk lebih kecil ya, karena tidak dipindah-pindah ya, langsung satu alat transportasi misalnya seperti itu. Lalu waktu lebih cepat dan keakuratan juga lebih baik. Adapun tantangannya adalah personil toko lebih sibuk ya, lalu kemudian kemungkinan menyebar resiko itu lebih kecil ya, lalu tidak ada safety stock ya, jadi tidak ada barang yang disimpan dulu ya, semuanya mungkin langsung ke retail ya. Lalu biaya transportasi lebih tinggi, jelas lebih tinggi ya, karena langsung mengirim barang, kemungkinan balikannya itu tidak mengangkut apa-apa ya, jadi dari pabrik langsung ke konsumen, balikannya kosong gitu ya, jadi membuat biaya transportasi lebih tinggi. Perusahaan manufaktur mengeluarkan biaya lebih ya, jadi jelas distribusinya ini punya kecenderungan untuk mengeluarkan biaya yang lebih gitu. Yang selanjutnya adalah strategi warehouse ya, jadi dia ada gudang ya, ada gudang yang ditempatkan di suatu wilayah ya. Lalu kandidat barang yang cocok untuk strategi ini adalah biasanya barang yang tahan lama ya, karena kan biasanya disimpan di gudang dulu. Lalu barang volume besar, lalu produknya juga berisiko tinggi ya. Nah, lalu dari sisi keunggulan ya, unggulannya apa saja? Keunggulannya jelas pengaman terhadap masalah supplier ya, jadi ada tadi safety stock ya, sehingga kebutuhan yang tiba-tiba meningkat itu bisa disuplai dari gudang. Pengaman terhadap permintaan mendadak ya, permintaan mendadak bisa disuplai dari gudang. Nah ini kalau yang di atas tadi pengaman terhadap masalah supplier itu ya, jadi kebutuhan bahan baku itu biasanya bisa disimpan dulu ya, simpan dulu ya, untuk proses produksi beberapa waktu ke depan ya, sehingga tidak bingung ya untuk mencari bahan baku, karena sudah aman nih untuk mengamankan produksi beberapa waktu ke depan. Jadi tidak ada kejadian kehabisan bahan baku lalu pabriknya berhenti ya,
karena sudah diamankan di gudang. Kemudian biaya transportasi lebih kecil ya, biaya transportasinya lebih kecil karena sudah menggunakan gudang di wilayah-wilayah regional yang dekat dengan pelanggan gitu ya. Lalu tantangannya terkait inventory di dalam supply chain lebih tinggi ya. Lalu biaya penanganan tenaga kerja fasilitas lebih tinggi ya. Kenapa? Ya karena gudang kan butuh tenaga kerja juga, butuh satpam, butuh driver, butuh kendaraan, butuh forklift dan sebagainya, sehingga biayanya tingginya dari situ ini ya. Kemudian kemungkinan kerusakan barang ya. Nah, kerusakan barang itu karena ya dipindah-pindah ya ke gudang ya, lalu disimpan di gudang lama ya, kemungkinan akan menjadi barangnya menjadi bisa rusak gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah metode atau strategi cross docking ya. Jadi barang yang cocok atau kandidat barang ini adalah barang yang variasinya sedikit dan volume kebutuhan banyak ya. Lalu hub yang dekat antara pemesan dan pengirim ya. Jadi hubnya itu enggak jauh ya, tapi dekat pemesan dan pengirim. Nah, keunggulan dari cross docking ini ya, bisa mempercepat aliran produk, lalu menghilangkan buruh dari proses ya, lalu mengurangi inventory barang jadi dalam sistem, mengurangi terhadap kebutuhan fasilitas distribusi ya. Jadi ada penghematan ya, karena dia kan langsung dibongkar, barangnya disortir, langsung dinaikkan ke angkutan yang selanjutnya atau truk selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah tantangan ya. Tantangannya adalah membutuhkan kapabilitas IT yang baik ya. Jelas ya, karena untuk mensensor barang ini ya. Lalu membutuhkan kerjasama pembeli, lalu memerlukan tata letak fasilitas yang baru, memastikan visibilitas produk ya. Jadi dari proses ya, barang itu diterima lalu disortir, dipindah-pindahkan, diangkut ke truk untuk perjalanan selanjutnya, itu perlu ada pengawasan juga di situ ya, perlu ada perhatian juga di situ ya, sehingga tidak salah ya, tidak salah kirim ya, salah ke transportasi yang lain ya, sehingga barangnya menjadi salah kirim gitu. Ya, demikian ya tentang strategi dan fungsi dasar transportasi dan distribusi ya, atau bisa juga kita sebut aliran material ya dalam supply chain management ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Terima kasih.